Sekarang kita masuk ke uji hipotesis ya. Namanya bootstrapping ya. BOOTSTRAPPING ya. Kita masuk yang ada di sini dulu. Kembali ke konstruk ini ya. Kemudian masuk ke calculate lagi. Ya ini di bawahnya ada bootstrapping. Sudah ketemu? Diklik ya. Nah, subsampelnya ini saya sarankan mungkin lebih tinggi dari 500, 5000 saja. Jadi artinya apa? Nanti dia akan mencoba menguji nilai-nilainya itu, datanya kalian yang kalian masukkan terhadap misalkan 5000 sampel. 5000 sampel itu ya dari data kalian diulang sebanyak 5000 kali kayak gitu. Jadi hasilnya biasanya cenderung lebih bagus ya kan. Di sini ini nggak usah dipindah-pindah, nggak apa-apa yang ini. Signifikan level kan 5%. Iya. Oke. Oke, sudah ya ini. Saya klik, ini sudah 5000 subsample. Start calculation. Nah ini loh prosesnya, kelihatan di kalian mungkin. Dia running 5000 sampel. Dia mencoba 5000 sampel dari data yang oke. Nah, lihat di sini kita sudah nggak mengatakan memenuhi atau tidak memenuhi, hanya mengatakan ada pengaruh apa tidak. Jadi kalaupun merah itu artinya jangan panik. Merah itu berarti tidak ada pengaruh signifikan. Ya nggak apa-apa gitu kok. Itu hasil penelitian kalian, ya kan? Bukan berarti penelitian kuantitatif itu harus berpengaruh signifikan, ya kan? Oke. Kecuali kalau PTK. Ini tak dilebarkan bisa kok ini. Ini untuk deskriptif saja. Kalau yang standar deviasi kayak gini. Kuncinya sebenarnya kalau ini itu hanya 3 ini sebenarnya. Original sample, T statistik dan P value interpretasinya. Di mana kalau di sini ya oh iya sih, aku lali. Kalau mau ditambahkan untuk lebih detail, kalian sebenarnya bisa juga melihat ini, multicollinearity. Yang di layar kalian lihat ini, di buku di bawahnya multicollinearity, kalau mau dilihat, itu bisa ya, dari nilai VIF. VIF itu artinya variance inflation faktor, kalau nggak salah. Nilainya itu ini ada ketentuannya ya. Itu untuk reflektif ya. Kalau yang formatif beda lagi. Kalau kalian mau lihat VIF-nya itu di mana, ini sudah bootstrapping nggak masalah. Kita bisa klik yang di tab sebelah sini ya. Multicollinearity itu collinearity namanya. Oh ini collinearity statistik. Hijau aman. Hijau aman. Bisa outer, bisa inner ya. Outer itu artinya apa? Outer itu kalau kalian perhatikan itu adalah hubungan antara variabel dengan indikator-indikatornya. Makanya kalau VIF yang outer ini kan lebih banyak kan isinya. Karena indikatornya banyak. Kalau inner itu ya antara variabel tadi, variabel besar-besar terhadap variabel lain. Makanya hanya 1, 2, 3, 4, 5. Ya kan? Ini misalkan purchase intention terhadap customer loyalty segini. Ketentuannya ini kok. Kalau nggak salah ini malah semakin kecil ya makin bagus. Ini untuk melengkapi. Kalau biasanya memang beberapa peneliti saya lihat tidak memasukkan multicollinearity. Kalaupun dimasukkan, misalkan nilainya bagus, nggak apa-apa, masukkan aja. Itu untuk menambah. Makanya di sini kan nggak ada. Ya oke. Okay. Jadi ini bisa inner, bisa outer. Kembali ke sini hasil bootstrapping. Nah, interpretasinya, kalau di sini kita bisa melihat dari ini. Koefisien determinasi, ya, koefisien of determinasi itu atau disimbolkan R square atau R kuadrat. F square atau F kuadrat itu kekuatan pengaruhnya. Kalau R square ini sebenarnya kalau kalian masih ingat di SPSS itu misalkan besarnya pengaruh variabel ini dan ini terhadap ini sebesar segini. Sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak terdiri di dalam penelitian ini gitu loh kalau mungkin masih ingat ya. Oke. Oke ya. Saya tak tunjukkan yang di sini. Ini masih formatif ya. Ini kalian bisa skip yang saya tunjukkan ini. Jadi dia nunjukkan tahapannya satu persatu.
di bawahnya. Nah, ini R square ya. Dia kan udah masuk ini, struktural model. Struktural model atau ini untuk melihat pengaruhnya ya. Intinya pengaruhnya. Sudah nggak ada yang istilahnya memenuhi atau tidak memenuhi. Hanya melihat pengaruhnya bagaimana sih, signifikan apa enggak. Yang pertama dari pet coefficient, struktural pet coefficient. Dilihatnya bisa dari ini, ini illustrated in the path diagram after computation. Jadi dia menghubungkan antara variabel satu dengan variabel yang lain ya. Bervariasi dari 0 hingga 1 ya. Kemudian semakin besar, semakin kuat pengaruhnya ya kan. The larger, the stronger that path in the structural model. Nah, yang pertama dilihat kan inner R square-nya. R square ya. Ada ketentuannya di sini. Kalau pakai Jin ya, dia pakai ini. Kalau 0,67 itu kuat. Substansial itu artinya kuat. Ya. 0,33 sampai 0,67 itu moderate atau sedang. Ya. Kalau 0,19 sampai 0,33 itu artinya lemah, weak gitu. Ya. Jadi model apapun ya diterima, entah kuat, sedang atau weak. Kita tinggal memberikan penjelasan aja. Itu adalah hasil. Jadi nggak perlu panik. Misalkan hasilnya kok weak, ya nggak apa-apa. Berarti memang dalam penelitian itu ditunjukkan bahwa pengaruhnya lemah, misalnya itu ya. Ini R square. R square lihatnya di mana? Yang setelah R square itu sebenarnya di sini. Di yang hasil yang tadi, yang sebelum bootstrapping, di tab yang sebelumnya, ini ada R square. Klik saja. Kalau kalian lihat ya, hanya ada customer loyalty dan purchase intention. Mengapa demikian? Karena variabel yang dipengaruhi hanya dua itu. Ya kan, kalau kalian lihat ini kan 1, 2, 3, 4 ini kan nggak ada yang mempengaruhi kan. Dia mempengaruhi purchase intention dan customer loyalty. Ya kan, yang mana masing-masing ini punya bobot yang berbeda. Misalkan customer ini kalian boleh pakai yang manapun, selisihnya sedikit. Ya. Biasanya kalau ini, kalau R square itu ketika variabel yang dipengaruhi hanya satu. Kalau variabel yang dipengaruhi itu ada dua, kayak ini tadi, maka sebenarnya disarankan kalian pakai yang ini, R square adjusted. Nilainya 0,554 untuk customer loyalty ya. Kita mulai purchase intention dulu, 0,393. Berarti yang ini. Kalau sebelum tadi di bootstrapping sebenarnya ada angka 0,393 di tengah-tengah sini. Nah, di sini ya nilainya itu artinya apa? 0,393 itu adalah pengaruh 1, 2, 3, 4. Itu memberikan pengaruh sebesar 0,393. Selebihnya itu adalah dari variabel yang tidak diteliti. Maka wajar ketika customer loyalty ini, kalau kalian lihat, nilainya lebih besar, 0,554. Karena selain dia dapat dari 1, 2, 3, 4, saya ketambahan teko ini. Paham ya maksudnya itu? Gara-gara itu. Tinggal dinarasikan saja bahasanya. Oke, R square-nya itu ya. Kemudian ada di sini F square. F square ini efeknya atau pengaruhnya. Besar kekuatan. Merah pun nggak apa-apa ini. Ya, yang hijau artinya kuat, yang hitam itu sedang, yang merah itu lemah pengaruhnya. Misalkan ya, tak cek dulu ya yang F square. Ini kalau kalian bingung di bukunya nanti kalian boleh screenshot, tanyakan saya lewat WA, insya Allah nanti saya jelaskan. The F square atau F pangkat 2 mengukur ya. Ini nanti mungkin tak share juga yang bahasa Indonesia artikel saya. Oh ini, F square digunakan untuk melihat apakah terdapat pengaruh substansif ketika salah satu atau beberapa konstruk dihilangkan. Ya. Artinya gini, ya. Yang hijau yang mana? Variabel apa ini?
purchase intention ya. Dia kan hijau, artinya pengaruhnya kuat. Ketika purchase intention itu saya hilangkan dari konstruk, saya hapus menjadi hanya 5 atau 4 tadi, maka nanti pengaruhnya, dampaknya kan sangat besar sekali. Ya, karena ini hijau. Kalau yang hitam misalkan perceived product quality yang ini saya hapus, maka tidak akan banyak berpengaruh. Tapi dilihat ya memang masuk akal, karena di sini hanya 2 kan. Mungkin itu sebabnya ya. Oke, dan customer loyalty ini 4 ya. Oh iya, purchase intention. Oke. Jadi kurang lebih penjelasannya seperti itu kalau untuk F-square. Ya, sampai sini ada pertanyaan dulu Kak? Oke. Tinggal yang menjelaskan pengaruh langsung dan tidak langsungnya, Dok, interpretasinya. Ada pertanyaan nggak dari yang luring maupun daring? Bisa nangkep ya sejauh ini? Gampang kan? Gampang sedino mari nggak perlu saat semester kan yang. Nah, yang ini ya, kita kembali ke yang bootstrapping ya. Yang tab bootstrapping hasil ini. Saya carikan di sini ya untuk memperkuat pemahaman kalian. Mulai tahapan dia nyuruh ULS bootstrapping halaman 92 dia. Nah, di sini pun ada tulisannya. Dia menyarankan 5.000 ini tadi. Kemudian ini lakukan parallel processing. Sign change-nya ini dia bahkan sudah memberikan step by step-nya suruh ngapain gitu. Kemudian nah, output ya. Kita bicara ke output sekarang. Ini ketika dikatakan ya pengaruh baik pengaruh langsung maupun tidak langsung ya itu signifikan, nilai T-nya itu harus di atas 1,96. T-nya harus di atas 1,96. Kalau di bawah itu berarti tidak ada pengaruh yang signifikan. Makanya wajar kalau di sini merah kan. Ini kan T-nya di bawah 1,96. 1,513. Nanti tak kasih yang ini. Yang ini pun juga ada kayak oke ya. Kemudian kalau nilai P itu harus di bawah 0,05 kalau dikatakan signifikan. Biasanya keduanya ini pasti akan saling mendukung. Ketika T-nya itu tidak signifikan, maka P-nya juga sama. Maka wajar di sini yang tidak signifikan dia nilainya di atas 0,05. Bukan 0,5 loh ya, 0,05. Nah, dari sini kita juga sebenarnya tahu kok dari variabel-variabel ini ya, mana sih yang kira-kira memberikan nilai pengaruhnya paling besar? Kalau yang saya contohkan. Bisa dilihat dari original sampelnya ini, pengaruhnya. Ini ya, purchase intention terhadap customer loyalty. Biasanya di artikel kita bisa bahas begini. Niat membeli terhadap loyalitas konsumen memiliki pengaruh yang sangat besar atau paling besar ya dalam penelitian ini. Sehingga tampaknya meningkatkan loyalitas customer ini ya, maka kita bisa dengan meningkatkan minat seseorang untuk membeli ya, kan semacam itu dalam bahasa statistiknya. Nah, ini jadi yang bisa kalian sebenarnya bisa masukkan semuanya ini di tabel, nggak apa-apa. Sampel mean, standard deviation dimasukkan boleh. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak? Nanti tak tunjukkan yang pengaruh tidak langsungnya. Kan ini pengaruh langsung semua ini. Yang tidak langsungnya di bawah ini. Total indirect effect. Supaya kelihatan jelas ini, yang tanda panah ini saya tabelnya saya lebarkan ya. Dia pasti akan ada nilai gini. Kalian cari ya. Yang F, EPPF. Persepsi kewajaran harga terhadap customer loyalty ditinjau dari purchase intention. Berarti perceived price fairness ya. Ke yang ini, ke customer loyalty. Nilainya ini. Artinya sebenarnya ini nggak langsung. Ya, nggak langsung. Tetapi dia sebenarnya melalui ini. Purchase intention. Ini judulnya kan indirect. Indirect kan tidak langsung. Dari ini langsung ke sini tanda panah itu. Tapi sebenarnya itu maksudnya melewati ini dulu. Nah,
Kalau ingin bukti, kalian bisa cek dengan nilai yang koefisien tadi. Pasti akan berbeda. Nilainya dari PPF ke customer loyalty pun ada di sini. Oh, di sini nggak ada, karena ini nggak saya hubungkan. Kecuali ini saya hubungkan. Dari sini langsung tak hubungkan ke sini. Jadi, kalau punya kalian ya, misalkan mau melihat pengaruh langsungnya yang dari sini ke sini, dihubungkan, ditambahi tanda panah. Kalau nggak dihubungkan, nanti dia hanya sebagai melihat perantara saja. Ya, oke. Ini siapa? Zulfa dan Dinda. Apakah bisa menyimak? Misalkan mau lebih detail lagi ya, lebih detail lagi terkait ini, itu bisa dieksplor lagi ya. Ini saya tunjukkan untuk melihat jenis-jenis perantara ya. Oke, jenis-jenis variabel perantara saya tunjukkan kalau kalian mau cari itu di ini. smartpls ya, .com mediation. Browsing aja. Nah, yang ini ya. Diklik aja. Ini belum banyak peneliti yang sampai mendetailkan sedetail ini, meskipun ada ya. Tapi belum banyak. Jadi kalau kalian mau menambahkan ini, deskripsi ini itu akan lebih bagus. Ya. Ini pengaruhnya kemana sebenarnya? Pengaruhnya ini kita mau melihat ya sebenarnya itu bagaimana sih dia sifat dari variabel perantaranya ya. Jenis-jenisnya kan ada banyak. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada complementary atau pelengkap saja. Kemudian ada kompetitif. Ada yang hanya tidak langsung ya, mediasi penuh. Kemudian ada yang langsung. Kemudian ada yang tidak ada sifatnya sama sekali ya. Caranya begini, caranya gampang. Saya tunjukkan misalkan saya mau melihat nih kira-kira dari perceived price fairness, purchase intention ke customer loyalty ini sifat perantaranya bagaimana? Ya, sifat perantaranya tinggal saya cek aja yang di sini. Ini ada contoh gambarnya. M ini adalah perantara ya. Y1 tadi adalah persepsi kewajaran harga atau PPF. Y2 ini adalah yang customer loyalty ya. Nah, kalau yang dari PPF ke perantara itu disebut P1 ya. P1 bagaimana P1-nya? Kita lihat. Di sini P1-nya tadi PPF ke purchase intention. Ini PPF ke purchase intention dia signifikan. Ya, oke, dia signifikan. Berarti yang ini signifikan, ya. Kemudian dari perantara ke apa namanya? Ke customer loyalty. Dari purchase intention ke customer loyalty ini dia juga signifikan. Oke, kalau ini signifikan ya, apakah P1 dan P2 ini ke sini itu signifikan? Ya. Yes, berarti masuk ke sini. Kemudian ditanya lagi, apakah P3 signifikan ya? P3 itu berarti kalau secara langsung ya, dari PPF ke customer loyalty. Kita lihat PPF ke customer loyalty. Oh, ternyata nggak saya ukur. Kalau nggak diukur nggak bisa tahu ya. Tapi kalau diukur, misalkan di sini ada PPF langsung ke customer loyalty. Misalkan nilainya signifikan. Kalau P3-nya ini juga signifikan, yes, berarti yang ini masuk ke sini. Saya masuk lagi, dilihat. Apakah positif? Berarti hubungannya itu nggak negatif gitu loh. Kalau iya, berarti dia sifatnya complementary. Kalau tidak, ya artinya ada yang negatif. Berarti dia sifatnya kompetitif, partial mediation. Itu sebenarnya. Nah, very simple sebenarnya. Gampang kok, nggak sampai saat semester tutorialnya. Ya, silahkan jika ada pertanyaan. Wes selesai. Kalau gitu, tinggal dituangkan dalam bentuk artikel.
Kalau lupa bingung nanti tanya ya. Silahkan nanti tanya kalau lupa atau bingung. Atau lihat di video juga bisa. Baik yang daring maupun luring. Gimana? Apanya? Share data. Oh, save. Oh iya, saya lupa. Oh iya. Hasil analisis ini ya, ini bisa di-save ya. Biasanya kan ini tampilannya nggak full begini ya. Di fullkan dulu biar kelihatan menu semua ya. Save-nya bisa ketiga jenis. Mau ke Excel, mau ke web, atau R. Kalau saya mungkin Excel lebih enak ya. Misalkan ya, contohnya kayak apa jadinya. Kalau nge-save-nya mungkin saran saya ketika kalian sudah sampai di tahap akhir, bootstrapping itu ya. Diklik aja save, export to Excel. Ini biarkan saja, start export. Kita pilih ya, misalkan di sini tak kasih nama analisis result. Exporting. Sambil kalau ada pertanyaan silahkan. Nah ini dia udah bukan ini. Ya ini. Kalau di Excel tampilannya seperti ini dan dia akan mengarahkan mohon dikutip atau disitasi yang ini. Jadi wis nggawe aplikasi ini angel-angel nyuwun tulung disitasi, maksudnya begitu loh ya. Ya nanti juga kalian citasi seperti ini. Nah, pet koefisien tadi, pengaruh langsung tidak langsung, pengaruh langsung tadi ya, diklik aja show. Dia akan mengarah ke, jadi sebenarnya dia ada kurang lebih 3 sheet ya. Sheet pertama ini navigasi secara umum. Kalau ini yang isinya, ya. Kalau ini chartnya. Nah ini adalah chartnya pengaruh-pengaruhnya kelihatan semua. Nah, ya kan? Ini bisa untuk melengkapi biasanya ya. Nah, ini ada judulnya ya. Indirect effect atau pengaruh tidak langsung ya. Dari ini attitude toward behavior ke customer loyalty, dari ATB ke purchase intention baru ke customer loyalty. Maksudnya begitu. Karena ini judulnya di bawah itu indirect, pengaruh tidak langsung. Ya. Ini juga indirect. Ini tidak ada. Kenapa tidak ada? Karena purchase intention tidak melalui variabel perantara, malah dia itu perantara. Makanya di sini nggak ada indirect effect-nya. Kalau ini ada indirect dari purchase price fairness ke purchase intention baru ke customer loyalty. Kalau mau lihat ke sini, kalau yang apa tadi diskriminan validity itu juga ada di sini. Indikator data. Ada lagi sebenarnya namanya total effect. Total effect itu ya gabungan antara pengaruh langsung dengan tidak langsung. Ya. Kalau kalian mau lihat di sini ada penjelasannya. Ini ada contohnya ya, yang bahasa Indonesia. Nah ini total effect ya, pengaruh total. Sebenarnya rumusnya gampang ya. Pengaruh langsungnya ditambah pengaruh tidak langsungnya. Ya. Tapi kalian kayak nggak usah total effect ya. Kalau di saya yang tak contohkan ini, kenapa tidak? Karena saya tidak menghubungkan antara variabel eksogen ke variabel yang sana. Kan saya semuanya melalui perantara dulu kan. Kalau kalian mau kalian konstruknya ini dari sini langsung ke sini ada, ya lebih baik ada total effect-nya. Kayak gitu. Jadi tinggal kayak menambahkan. Tapi nggak usah ditambah manual ya rapopo. Dek kene ya ono total effect ini. Ya. Oke. Dikandani karek mindai tabel. Ya, oke. Ya, silakan dari yang luring sudah senyum-senyum mudah-mudahan karena sudah paham ya. Yang daring bagaimana yang daring? Silakan jika ada pertanyaan. Oh ya, ini setiap kali kalian close ya, dia akan ada opsi disimpan atau tidak. Ya disimpan ya. Ketika kalian buka lagi pun nanti angka-angkanya ini akan nggak muncul dulu. Jadi kalian kalau mau memunculkan angka tinggal mengulangi kayak tadi.
PLS algorithm. Yang kedua ada bootstrapping kayak gitu. Nah, ini ada mungkin tak tunjukkan lagi tapi nggak harus ada di kalian. Tapi mungkin saya tunjukkan siapa tahu ke depannya. Ataupun kalau mau ngadopsi juga boleh. Jadi konstruk ini ya ada juga dihitung namanya kemampuan prediktif ya. Namanya blindfolding. Caranya begini. Calculate ya. Yang ketiga ini kan ada blindfolding, ya kan? Klik. Oke, ini kan ada angka. Omission distance ya. Omission distance ini diisi dengan angka antara ini, 5 sampai 12. Ketentuannya gimana? Ketentuannya tergantung dari jumlah responden kalian. Ya, misalkan ini. Tadi jumlah responden saya itu berapa? 200 berapa? 230 ya. Ya kan? Ini kelihatan 231 tapi satunya kan ini. Isikan dengan angka yang ketika 230 itu dibagi angka tersebut tidak bulat. Artinya masih ada sisa koma gitu loh. Kalau dibagi 10 bulat nanti, ya kan? Jadi 23 ya kan? Kalau dibagi 3 bulat enggak ya? 3 terlalu kecil. 5 sampai 12. 11 ya mungkin ya. 11 atau 8 atau berapa itu koma kan hasilnya nanti. Kalau dibagi 7 koma enggak nanti? 230. Enggak dong. 200. Kan ada komanya kan? Kalau ada komanya enggak apa-apa. Oke, misalkan ya, ini saya klik. Kalian dapat tab lagi, blindfolding. Ini fungsinya di mana ya? Lihatnya di sini. Yang di sini aja. Jadi kan hanya ada 2, ya kan? Hanya ada 2 ini adalah biasanya hanya 2 variabel saja, variabel yang mendapat pengaruh dari variabel lain. Makanya di sini ada customer loyalty, ada purchase intention. Yang ini nggak usah yang ini. Penjelasannya bagaimana? Kalian bisa lihat di sini sebenarnya. Blindfolding. Di bawahnya ini kayak. Di bawah kayak. Set aja. Ctrl F. Blindfolding. Oh ini. Estimasi dengan blindfolding. Jadi biasanya kita menggunakan blindfolding itu ketika kita mau mempromokan model kita ya. Model kita ini memiliki kekuatan prediksi seberapa akurat ya. Nah, di sini ada ketentuannya ya kan. Ketentuannya di sini nilainya. Oh ini dia. Predictive relevance ya. Seberapa akuratkah model kita ini digunakan untuk memprediksi ya dalam penelitian ini variabel-variabel yang kita gunakan. Angkanya itu ini juga nggak ada benar salahnya kok. Ini hanya untuk kalau semakin gede semakin bagus. Misalkan 0,02 ya, bukan 0,2, 0,02. Ini di depan ada di komanya. Itu pengaruhnya kecil. Kalau 0,15 sedang. Kalau di atas 0,35 itu kuat. Kalau di punya saya, misalkan saya pakai variabel yang terakhir, customer loyalty. Pakai yang ini. Biasanya memang yang dipakai itu variabel yang terakhir. Kira-kira dia masuk kategori kuat ya? Atau yang sedang? Oh, masuk sedang. Minimal kan 0,35 ya kan, kalau dimasuk dikatakan kuat. Tapi mendekati. Artinya ketika orang mau pakai model yang kalian gunakan itu, ya itu bagus, bisa direplikasi sebagaimana kalian membuat. Tinggal disesuaikan dengan responden mereka saja.
Sama satu lagi tak tambahi, misalkan ya, ada ini bisa jadi satu artikel lagi sebenarnya, tapi nggak harus ya. Di sini sebenarnya kalau ketika masuk di sini, kalau di risetnya anak-anak bisnis biasanya itu ada namanya Important Performance Map Analysis atau IPMA ya. Caranya diklik sini aja, calculate, ada Important Performance Map Analysis, IPMA, klik aja. Dia itu tujuannya untuk apa sih? Untuk melihat kira-kira dari variabel-variabel yang digunakan ini mana yang bisa diimprove. Ya, misalkan tadi saya kan pakai, ini kita tentukan dulu target construct-nya. Saya mau pakai loyalitas konsumen ya. Nah, untuk meningkatkan loyalitas konsumen, variabel apa yang bisa saya tingkatkan? Misalkan gitu. Makanya ini sering dipakai orang bisnis, kenapa? Dari data konsumen, dia itu bisa melihat kira-kira apa yang perlu saya tingkatkan supaya katakanlah penjualan naik, terus kepuasan konsumen naik kayak gitu. Misalkan yang ini ya, saya klik aja start calculation. Ini juga cuma sekali analisis. Nah, lihatnya di sini. Yang di bawah ini ada quality criteria yang unstandardized kayaknya. Oh, yang atas, yang paling atas. Ini yang dari variabel. Di sini kan ada bentuk kayak kurva, apa ya? Chart gitu ya. Nah, di situ ada titik-titik kayak cendol ya, atau apa ini namanya? Ya, ini ada yang warna yang paling ujung itu apa kira-kira? Yang paling ujung attitude toward behavior ya. Bener nggak? Ya, bener kan? Artinya ya, ketika kita mau mengimprove ya loyalitas konsumen ya, kita bisa menekankan untuk meningkatkan perilaku terhadap sikap terhadap perilaku ya, attitude toward behavior. Ya seperti itu sih analisisnya sebenarnya. Oke, ya sudah selesai. Ada pertanyaan dulu, silakan. Baik yang luring maupun daring. Ini nggak harus ya, nggak harus kalian analisis yang ini. Ya. Blindfolding pun juga tidak. Tapi blindfolding ini bagus, bagus sekali ketika kalian masukkan itu dalam artikel kalian. Karena itu mau menandakan kekuatan prediksi dari model yang kalian pakai. Nah, nanti kalau lupa tak tak share nanti. Silahkan jika ada pertanyaan.